Tes. Selamat siang, kembali lagi bersama kita Tiga Rumput, Rumpi Bari Nyumput. Anjir. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang lumayan fenomenal, luar biasa. Seorang pejabat, guys. Langsung saja kita sambungkan. Pak Sebil. Halo, kembali lagi di Tiga Rumput. Filosofinya karena kita sering ditinjak-tinjak seperti rumput. Sekarang lagi bareng sama Ikhlas. Lagi bareng sama Kang Teguh di Nurahayu, seorang pejabat kacung di salah satu instansi. Dia juga pemelihara kacung kampret seperti kita. Dan di sini kita mau ngobrol bebas aja tentang Kang Teguh, bagaimana beliau bisa menjadi sosok yang sekarang dan juga kepribadian beliau. Gimana Ya, Kang Teguh? selamat siang Pak Sebil. Siang. Nikmat ya ke alam ya. Ya, udah lama nggak? Udah lama. Alam. Jadi kalau pejabat publik itu susah ya dapat waktu bisa ke alam ini. Yang pejabat tuh jangan disebut-sebut ya, Pak. Karena kan konsumsinya ini untuk ini kan Untuk rakyat. subscribernya udah Udah cukup ya kan. 1 juta gitu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang ke sini Oh Pak. iya. Satu apa puasa ya. Setelah bertahun-tahun nggak pernah Bertemu kita ya. Iya udah berapa tahun berarti kan kita nggak bisa keluar atau liburan ya seperti ini. Nah akhirnya dengan diundang oleh apa namanya Tiga Rumput Pak. Tiga Rumput Rumpi Bari Nyumput. Rumpi Bari Nyumput. Nah saya juga justru saya ingin bertanya kenapa harus nama itu juga Pak. Jadi filosofinya Pak, kita tuh bertiga. Tiganya diambil dari kita bertiga. Oke. Cuman sisanya rumputnya itu ngasal sebenarnya. Jadi kita lagi lihat misalkan ada merek brand apa, ada tulisannya rumput apa gitu, rumput basah. Ya udah itu aja kita ambil. Terus tahu-tahu nyambung kalau di bahasa Sundain. Jadi kita emang orangnya Rumpi Bari Nyumput. orangnya Kenapa jalan-jalan. kenapa nggak terbuka Pak? Rumpi Bari sambil terbuka gitu biar orang lain melihat gitu kan. Takutnya kalau narasumber cewek, kan harus buka-bukaan. Nggak enak. Iya. Pengadilan agama nanti masuknya. Bahaya. Ini sebelumnya kita udah di swab antigen dulu. Ada. Alhamdulillah negatif semuanya. Alhamdulillah negatif semuanya. Dulu juga kalau Kang Teguh belum kena Covid ya? Belum. Saya sudah. Sudah. Saya sudah. Saya tahu. Saya sudah. Tapi saya salutnya waktu Kang Sebil kena Covid itu ada monyet. Ada monyet. Ada monyet. Kalau bisa kamera ke sana tuh ada monyet, Pak. Ini bisa dilihat tuh. Itu satu fenomena dan apa namanya ya? Menunjukkan alam kurangnya makanan. Lucu. Nih, tuh. Jadi yang Charles, kalau kita juga monyet. Kang, kemana Charles? Ya, balik lagi. kalau di Yang alam mana tadi? enggak, mangga Pak. Kita ngobrolnya bebas aja Pak kalau Enggak, tadi sampai mana ya? sampai Tiga Rumput. Bukan. Sampai kenapa Covid. terbuka? Kenapa Covid, tertutup? ya, Covid itu. Covid. Mohon maaf, Pak. Enggak apa-apa. Agak ini apa namanya? Agak lupa ya Agak kan? lupa iya. Karena terlalu berani airnya kan? Tapi tumben Pak, saya agak deg-degan kalau ngundang Bapak itu. Enggak. Saya kan rekan lah. Rekan. Jadi saya salutnya itu ya apa nih sebutannya pemirsanya nggak ada ya. Enggak ada kita Pak. Jadi ketika orang lain itu sudah ada gejala gitu kan, Nah, langsung melakukan tindakan swab atau ya. antigen atau apa. Ya. Nah Kang Sebil ini dia nggak perlu karena sudah teredukasi ya. Iya. Oh, Ya, kalau Kang.
kalau misalkan COVID itu gejalanya seperti itu dan Betul. terasa ya, Betul. daripada menghabiskan uang dan segala macam, lebih baik isoman sendiri Betul sekali. dan akhirnya sembuh lah, alhamdulillah ya. Kalau saya Alhamdulillah. sih sebenarnya udah siap-siap untuk tahlilan waktu itu. Ya kan, tahlilan karena ya sahabat lah kan, Iya. tahlilan saya siap ngemodalin waktu itu, cuman ya udahlah. Tapi kebetulan saya bukan penganut tahlilan, Pak. Ini mau ke arah agama dulu Kalau kita mah kemana juga nggak masalah. ya. Karena kan berbeda pendapat tidak apa-apa, Ya kan, Pak. kan yang menentukan tahlil atau enggak kan yang hidup nih. Betul. Saya waktu itu udah siap pak. Udah untuk siap. tahlilan. Tapi kalau saya nolak gimana, Pak? Kan udah meninggal pak. Oh, Paling ibu ya. tapi kan Ibu Anda saya tahu berubah. kalau saya nggak mau ditahlilanin gitu. Ya. Akan maksa kah Akan tahlilan? mangsa tahlilan karena saya menganut paham untuk kumpul lah teman-temannya Iya, Kang Sebil untuk selama 7 hari betul. Mendoakan. mendoakan. Walaupun menurut saya Saya dari doanya tadi tuh melirik-lirik terus itu pak karena belum makan siang. Iya. Kita sengaja, Pak, ngajak ke tempat yang jauh tuh biar makanan dia walaupun nggak enak tetap enak. Karena keburu lapar. Gitu, Pak. Betul Pak Sebil. Jadi enak atau nggak enak itu memang ditentukan oleh timing. Waktu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah kenyang makan yang ngemil terus, ketika masakan seenak apapun terasa biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau misalkan udah lapar ya kan, Enak. makanan yang nggak enak pun enak. Nah makanya kalau teman-teman pemirsa 3 rumput ini, rumput kan? Ya, betul. Rumput ini kalau mau makan ya kalau mau makan enak ya Lamain dulu main dulu, jangan makan dulu. ke restoran yang antrinya panjang, Pak. Iya. Biasanya enak. Jadi seizin ya, jadi sebelumnya itu saya diberitahu bahwa ini podcast ini nggak ada alur Nggak ada lu. dan terbukti pak. Dari tadi itu nggak ada fokus. Nggak ada kita, Pak. Jadi kita kayak ngobrol tongkrongan aja. Itu ngobrol tongkrongan dan loncat-loncat. Loncat. Kita Iya. ngobrol tongkrongan. Saya kira apakah pemirsa ini nanti yang teman-teman ini nontonnya apapun gitu lucu Lucu. atau memang Jadi- naon sih anjir gitu. Jadi gini, Pak, kalau yang ngomongin tentang COVID sudah banyak. Hmm, Yang ngomongin tentang kepribadian orang menjadi sukses sudah banyak. biasa aja. Nah, sukses mah ujung-ujungnya jujur, Pak. Bakal jadi sukses. Iya benar. Ya kan? Bapak aja bisa sampai sekarang kan di titik karir sekarang karena kejujuran. Jujur pak. Karena lugunya Bapak. Betul betul. Muka Bapak kan kayak yang lugu gitu kan. Itu yang membuat Bapak sekarang di tingkat sekarang. Itu nu eta tuh bro. Oke. Ini kan anggap ya, jadi kalau misalkan sudah syuting beberapa kali anggap episode 1. Ini konsepnya tuh masak, makan, ruang tertutup, apa tadi? Terbuka. Bukan Nyumput. gitu Ya. kan. Apakah memang belum ada ya yang pakai konsep seperti ini, dan apa yang ditawarkan ke pemirsa gitu? Sebenarnya yang ditawarkan ke pemirsa itu hanya kita apa ya? Sebenarnya tentang sharing sih, Pak. Tadinya kita mau mengupas seseorang itu yang apa ya namanya? Misalkan Rizaldi itu belum jadi orang terkenal kayak Chef Juna gitu. Tapi di titik dia dari muda sampai bisa hidup sekarang tuh ngapain aja gitu kan. Oh. Yang dia asalnya chef tiba-tiba dagang cupang, dagang kulit pinus gitu kan. Ya, Kayak hidup, gitu. hidup kita, ya. kita mengupasnya tentang kehidupan dia, survive-nya dia gitu sampai di umur sekarang. Aduh, ada telepon. Nggak tahu siapa. Kalau pro ya deh, ya, oke, setuju. Ya jadi ini konsepnya makanan itu ingin menunjukkan bahwa dari 3 macan ini salah satunya adalah ahli memasak. Ahli memasak. Nah, Anda sendiri ahli apa pak? Nah, iya kalau disebut ahli, Pak. Saya tuh ahlinya apa ya? Kalau saya melihat sih ahli ngolah pak. Anjing. Selalu mengolah apapun itu diolah pak. Nah ini Iya. bukti diolah. Jadi Pengolahan. ini tuh adalah ke apa ya, kegelisahan saya karena saya di bidang IO, Pak. Saya di bidang IO di masa pandemi lagi hancur-hancurnya. Iya. Makanya apa salahnya kalau kita nggak diem aja di rumah, Pak. Oke, terus? Akhirnya saya ngajak Dede, ngajak Rizal, yuk kita bikin konten. Kita ajak teman-teman, kita kupas ngapain aja sih
Ini mau nanya saya tentang COVID, Enggak tentang juga. pandemi, enggak kan? Saya mau menanya tentang ojol, Pak. Pinjol, Pak. Pinjol. Pinjol. Karena teman saya minjam Hmm. nggak dibayar. Nunjuknya ke sini. Iya, Korban. korban pinjol, Pak. Terus Jadi dia apa ya? Sebenarnya bukan dia korban dari temannya yang minjam, dia yang ditelepon. diteror. Teror. Katanya bisa nggak ngadu nih ke teman kamu katanya, tukang teguh. Waduh, Oke, masih aja. gini Pak. Jadi memang ini lagi hype ya, lagi Iya. hype di beberapa media nasional juga sama lah, Betul. di Kupas terkait dengan pinjaman online. Kan ada tutungnya pinjaman online. Jadi di salah satu yang memang yang dicecar itu selalu institusi tersebut. Institusi tersebut. Padahal yang bertanggung jawab itu sebetulnya bukan hanya satu, Pak, banyak. Banyak ya. Karena gini, kapasitas dari institusi itu masing-masing punya karakteristik berbeda. Ya. Misalkan ketika jasa keuangan ya, Nah, itu tidak mungkin bisa, ini kan pinjol itu rata-rata menggunakan aplikasi website ya, betul. internet ya. Betul. Nah, otoritas-otoritas yang selalu ditanyakan oleh masyarakat bahwa itu harus bertanggung jawab itu tidak punya kapasitas untuk bisa menutup, memblokir internet. Nggak ada itu. Di undang-undang itu tidak ada disebutkan bahwa bisa memblokir, dan tidak punya kapasitas kemampuan juga untuk memblokir. Hanya bisa mengawasi. Hanya bisa mengawasi yang sudah terdaftar, yang didaftarkan. Oke. Nah, kalau misalkan memblokir internet, Nah, tentu saja Kominfo yang bisa, ya kan. Kemudian juga yang menindak ya cyber polisian. oke. Tapi mereka pun sepertinya kewalahan ya Pak ya, karena internet itu susah sekali untuk kita ngeblok satu situs, keluar lagi situs baru kan. Iya. Mungkin kalau untuk korban-korban nih Pak, lebih baik diapakan? Maksudnya Nah. ketika ada orang-orang debt collector kan, yang nyerang ke satu korban ini kan nggak bisa ngelapor kemana-mana ya, percuma gitu. Oke. Saran yang bagusnya diapain sih gitu? Nah, berbicara tentang korban, ini kan pinjaman. Orang yang meminjami dan orang yang meminjam, ada Betul. dua pihak ya. Ada dua pihak ya. Betul. Nah, Saya tahu arahnya kemana. Nah, ketika orang tidak membayar, misalkan saya meminjami Kang Sebil 1 juta. Ya. Nah, terus Kang Sebil nggak bayar. Duh, Kang Sebil nggak bayar. Yang jadi korban siapa, Pak? Bapak. Hah? Yang meminjami kan? Iya. Yang meminjami. Nah, definisi korban ini harus diluruskan. Oke. Nah, korban itu di area mananya? Kalau misalkan di area pinjam meminjam, tentu saja yang jadi korban yang meminjamkan. Iya. Tapi kalau di sana ketika penagihan ternyata yang ditagihnya orang lain, Nah, ya itulah korban. korban. Korban penagihan tidak sesuai dengan prosedur Oke. orang lain yang ditagih. Kemudian juga ada pelecehan ketika penagihan, Ya. diancam dan lain sebagainya. Disebar Itu tuh fotonya tuh Pak. korban. Nah, secara hukum itu melanggar hukum. Ya. Nagihnya memaksa, mengancam, pemerasan, Betul. melanggar hukum. Tapi kalau secara hutang piutang, yang meminjam itu ya tetap harus membayar. Korban. Bukan Korban tuh yang dipinjamkan ya. korban itu adalah, definisi korban itu korban yang Dipinjam uangnya kan sebenarnya. Kalau untuk hutang piutangnya kan. ya yang dipinjamnya korban kalau hutang piutangnya. Tapi kalau secara hukum pemerasan ataupun dan lain-lain ya bisa dikategorikan korban karena ada ancaman, ada juga teror apa segala macam, itu melanggar, dan itu ranahnya kalau pidana tentu saja kepolisian. Polisian. Kenapa Pak pemerintah tidak membuat aplikasi seperti pinjol, tapi pemerintah yang buat? Jadi kan tidak ada korban Pak. Orang minjem dengan mudahnya ngakses. Kenapa nggak pemerintah yang buat nih? Belum ada kah? Nah ini kan sebetulnya ada, karena ada. kita kan ada yang formal ya, pinjaman formal, bisa ke bank, bisa ke pinjaman online yang Tapi kan perlu BPKB Pak, rumit lah. pinjaman online yang legal ada. Oh ada. Itu Jadi- nggak akan mungkin sampai nyebarin foto ya? Enggak, karena itu otoritas tersebut ya bisa dibilang
punya standar ya. Oke. Kalau yang sudah terdaftar, yang sudah berizin itu nggak boleh melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, bisa dicabut izinnya ataupun ditangguhkan atau segala macam. Nah kalau misalkan yang di luar itu kita nggak tanggung jawab. Nah kalau pemerintah sendiri yang tadi disebutkan harus punya apa namanya fasilitas informal, apa yang formal yang bisa dipinjam banyak sebetulnya. Cuman memang edukasi ke masyarakat karena teknologi yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak berdua tapi pintar, Pak. Pintar. Pintar. Tahu masyarakat butuh uang. Betul. Nah, ya itulah artinya sebetulnya ada banyak saluran yang bisa dimanfaatkan. Cuman karena belum teredukasi, belum tahu, mungkin juga sebetulnya tahu tapi karena ada teknologi tadi, Iya. tahu sebenarnya ada pinjaman-pinjaman yang legal, yang Pasti formal, tahu, ya. pasti tahu lah pinjam ke bank itu lebih murah apa segala macam, tapi karena ada mungkin juga dijebak, mungkin juga karena teknologi lebih mudah, ya akhirnya ngeklik gitu kan, nggak sengaja atau memang karena butuh, ya akhirnya terjerat anggapnya terjerat. Kalau minjem, Pak, ke pinjol yang sudah resmi nih, ada logo-logo pemerintahnya, terus nggak dibayar, orang yang minjemnya bisa kena hukum nggak? Kalau hukum sih Enggak ya, kalau pinjaman kan cuma perdata doang. ya memang Apalagi di bawah 2 juta kan. ya sebenarnya tidak terpatok nominal, Pak. Oh. Terpatok nominal. Yang pasti seorang yang meminjam itu wajib mengembalikan, bukan di hukum apapun ya harus ya orang pinjam harus mengembalikan. Kalau yang ateis kayak teman saya, dia nggak percaya hukum agama gitu. Kan ada hukum perdata, Pak. Hukum perdata itu. Tapi perdata nggak bisa dipidana, Pak. Iya, tapi tetap saja ada sanksinya, ada putusan pengadilan kalau diperkarakan ya. Ya harus membayar gitu. Tapi minjem 2 juta kayaknya nggak akan deh kok sampai dimasukin ke hukum. Ya, memang resikonya kalau misalkan pinjam yang di bawah apapun, berapapun ya. Kalau misalkan itu ada, kalau yang terdaftar dan berizin yang tadi ditanyakan itu memang tercatat yang namanya ada sistem yang tercatat ya, artinya setiap orang itu yang meminjam itu tercatat di satu database ya, yang di kemudian hari apabila membutuhkan akan sulit, Pak, untuk meminjam. Sebenarnya saya kira ini aja sih pesannya ya kepada yang mau pinjam ataupun yang jadi korban, bisa melapor kepada banyak di sosial media yang sudah disebarkan, ada kontaknya di 157 misalkan, atau di beberapa kontak-kontak yang satgas ya, satgas bentukan pemerintah yang bisa menindaklanjuti itu gitu. Jadi tinggal melapor ke sana ya, antara jadi korban ataupun mau meminjam, bisa juga mempertanyakan apa namanya, apakah ini legal atau tidak gitu kan. Sebenarnya saya sih ingin di luar konteks terkait dengan apa yang saya kerjakan, Pak, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Betul. Tadi kan karena teman kebetulan, Pak. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan mah tentang kehidupan nih, Pak. Kehidupan. Okay. Jadi kan Bapak itu tiap hari kerja nih. Kerja gitu ya. Yeah. Apakah sudah puas dengan kerjaan sekarang? Mungkin orang beda-beda ya. Karena kan kayak saya nih, kayak teman-teman nih, sirik melihat Bapak tuh nih. Iya. Kerja tiap bulan dapat gaji gitu ya. Sedangkan kita tuh harus jual dulu cupang nih. Baru dapat uang buat makan. Yang satu harus ngelas dulu Vespa. Pak, cupang ada yang mati nggak? Ada. Nah, di steak enak nggak tuh? Enggak kayaknya, Pak. Nanti orang-orang yang suka atau cupang. disangrai, Pak. Kalau orang yang suka cupang nanti marah. Ada yang pernah makan cupang nggak ya? Nanti kita coba deh. Nah, coba kalau cupang yang sudah kira-kira meninggal atau karena kalau wafat ya. Kalau ikan kan nggak masalah ya. Kalau ikan kan mati ya. Mati nggak masalah. Kalau cupang itu lebih ke meninggal, wafat, karena harganya mahal. Ya. Nah, apakah harga cupang sejutaan kalau dibakar lebih enak dari steak? Ya mungkin akan lebih enak saya yakin. Karena apa? Karena sejuta. Pas krauknya itu sejuta men. Ribu. Nah. Apakah Pak Ridali cupang-cupang yang sudah mati kita makan nanti? Ya, tapi Pak, daripada kesolokan sebelum keburu dingin ya. Iya. Kita ini chef Ridali. Bapak kalau mau comot-comot nggak apa-apa, Pak.
Mari sama-sama kan saya lapar ya. Kita Sambil coba. comot-comot aja, Pak. Pak. Nah, Nggak ada ini ya. Pork. sendok, Dek. Pork lah. Sendok. Atau nggak usah pakai pork lah karena di ini kan apa rumput ya. Iya. Rumput pakai tangan aja ya. Atau ada? Ada. Oke, thank you. Sip. Ini sendoknya juga belum dicuci, Pak, dari konten sebelumnya. Tapi bersih kok kayaknya. Oke, coba ya. Kalau nggak enak ya kita pecat di Dali, kita ganti. Ini lemak, saya mau coba yang dagingnya ya, Pak. Ini kan apa namanya? Sekalian review. Review makanan chef yang pernah kerja di luar negeri, Pak. Wah, di mana saja nih? Baru di Maldives aja sih, Pak. Maldives. Nggak pakai sausnya, Pak. Coba originalnya dulu ya. Original. Ini suka daging juga kan. Bapak Teguh tiap minggu tuh makan daging sama Midday. keluarga. Midday. Hmm. Ada sebutannya midday, tiap minggu makan daging. Gimana Karena- Pak? Gimana Pak? Kalau kita itu tiap minggu makan daging boncos, Pak. Kalau tiap minggu kita beli daging boncos kita. Kan ada cubang-cubang yang mati. Cubang-cubang yang mati itu Itu beda, Pak. disangrai, Pak. Beda. Tuh, rangunya Kalau kita makan dagingnya harus dapat uang kembali, makanya bikin konten. empuk emang empuk tinggal. Padahal daging lokal beli di pasar ini, Pak. Iya, Teh. Iya. Garam ada. Nah, ini seninya, Pak. South Bay. Salt Bay. Jadi gini. Betul, Chef ya? Iya, Yang siap. coba ini. Ini disiniin, awas masuk ke kopi juga. Saya ingin menirukan Nusret. Set. Oh iya. Ini dia seninya. Kalau di Master Chef ada Lord Adi. Kalau di sini Lord Teguh, Jangan. temannya enggak, Lord enggak. Rangga. Jangan, Pak. Itu karena PBB itu didirikan di Bandung kan. Di Bandung. Coba ya setelah pakai. Kebetulan kita orang Bandung, didirikannya Sunda Empire, Pak. Lapar kan? Cobain, Pak. Kita coba. Hmm. Aduh, kalau kameramen mah nanti makannya. Empuk ya, Boy. Empuk. Oh, ini. Lemak, Boy. Ini nih, Pak. Mana, Pak? Bawah. Aduh, ini aja lah, Boy. Hmm. Ini karena kita dagingnya daging di pasar. Jadi gimana cara ngolahnya ya kalau daging di pasar tuh, Pak? Aduh, kita coba. Oh iya, Bos. Oh iya. Empuk. Empuk ya? Empuk. Saya juga nggak ngerti nih. Chef, coba. Saya kan selalu masak di rumah tuh. Nah, ini daging pasar kok, Pak. Ya, padahal lagi pasar. Bisa bikin empuk gini, apakah pakai formalin atau apa nih? Bukan formalin untuk mengawetkan ya? Iya. Untuk empuk tuh apa? Tapi kentangnya nggak empuk kayak yang kemarin kok. Ini soalnya langsung ini gorengannya kan pakai butter, pakai mentega. Jadi Kemarin mah nggak empuk terlalu banget. encer, Mudah ya. tapi matang. Salahnya Di alam. alam. Jadi kalau kata Bapak misalkan yang Jangan kerja, bahas penjual dulu ya. enggak, yang kerja nih sebulan dia nabung uang terus ke Bali gitu ya. Apakah dengan ke Bali dengan obrolan kita yang sebelumnya nih, dengan ke Bali itu beban kerjaan sebelumnya bisa hilang? Ya. Ada yang namanya short escape lah ya. Escape. Escape. Jadi melarikan diri dari kenyataan dengan waktu yang singkat. Dengan waktu itu biasanya dipakai para pekerja ya, Para pekerja. karena waktu mereka kan sangat sempit, Pak. Kalau kita kan bisa liburan kapan aja, tapi uangnya nggak ada. Bedanya itu. Ya kalau secara menikmati mungkin mereka bisa menikmati ya. Menikmati ya. Bisa menikmati waktu yang singkat dengan cara liburan ke Bali atau kemana gitu kan. Ya. Tapi kalau Udah matang gitu kok. Itu medium rare. belum rare. Yang satu matangin aja kok. Jangan, Pak. Saya lihat Mamang seninya steak itu ada rare-nya, Pak. Kenapa? Mayoritas kalau mesan itu rare.
telengan itu teman-temannya. Kayak tangan aja ya. Nah, yang tadi hidup Hidup berarti liburan. liburan, Pak. Banyak cara lah menyikapi bahwa seseorang itu bisa menikmati hidupnya ya, dengan cara bekerja atau juga menikmati pekerjaannya, kan kita nggak tahu. Mungkin sebagian besar orang menikmati pekerjaannya ya sudah, nggak perlu liburan. Bapak menikmati pekerjaan. Insya Allah menikmati. Insya Allah ya. Insya Allah. Lebih, tapi ada kesirikan nggak dari Bapak yang pekerja ini melihat kita Maksudnya iri ya? Iri Kalau gitu. syirik itu kan menduakan, Pak. mendoakan? Ini iri nggak? Iri ya? Iri nggak? Nyeken bae syirik, oke. Orang apa udah ngerti Nah, syirik. Dengan apa nih? dengan siapa? kayak kehidupan kita ini bertiga masa-masa kayak nggak punya beban gitu. Nggak juga sih ya. Gini, ada fase kehidupan, Pak Sebil. Ada fase kehidupan ketika pada saatnya kita menikah gitu kan. Kemudian juga harus mencari nafkah Iya. kan. Mau nggak mau orang tersebut ya harus terpaksa untuk mencari nafkah dengan kondisi pekerjaan apapun ya ditempuh. Jangankan Kalau sudah menikah ya Pak ya. itu, salah satunya menikah, kemudian juga usia juga. Berarti menikah bikin kita sengsara Pak. Karena kebebasan kita direnggut. Nah, ketika sudah melihat keluarga ya, Hmm. istri, anak gitu kan, mau nggak mau kita harus tetap jalan dengan apapun itu. Ya intinya berarti kalau menikah tuh agak terenggut kebebasan seseorang mendapatkan Otomatis, Pak. keinginannya. Otomatis karena kita punya tanggung jawab. Tapi kenapa kita pengen, kalau belum nikah pasti ngebet Pak, ingin nikah. Kalau udah nikah nih pasti yang anjir nggak bisa ngapa-ngapain. Memang banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi belum nikah pengen cepet nikah, setelah nikah malah kerenggut. Marah Ya kan? terenggut. Jadi hayangnya naon sih manehnya gitu kan. Nah, itu memang- yang saya pengen tahu, menurut Bapak tuh hidup tuh harusnya gimana sih? Menurut pandangan Bapak nih, hidup tuh harusnya gimana? Ini. Karena mau jadi apapun kita tuh nggak ada puasnya Pak. Betul. Nah, kalau saya itu justru jujur agak terkejut nih ketika tersadar usia sudah segini, Pak. Usia berapa Pak? Ya menjelang kepala inilah, 4. kepala 4 ya. Terkejut. Jadi setelah menikah ke sini kan disibukkan dengan kegiatan ya, dengan pekerjaan lah, kewajiban apa segala macam. Tiba-tiba tersadar di usia menjelang kepala 4, wah saya udah ngapain aja nih selama sekian tahun gitu kan, belasan tahun tuh. Nah, sempat terpikir kurang naon wae nya, selama ini nggak ada yang istimewa gitu, hanya kerja terus aja, nge-push ya, maksakan gitu sampai ke limit tertentu untuk terus-terusan mencari penghasilan lebih gitu kan, mencari yang terbaik, berpindah-pindah perusahaan apa segala macam. Tapi ya terkejutnya tadi ternyata saya belum hidup ini kan sekali nih. Iya. Belum sempat. Bapak bukan yang percaya reinkarnasi berarti ya? Saya sih mungkin saja ya. Percaya reinkarnasi. Mungkin saja. Karena siapa yang tahu yang udah meninggal kemudian Hidup lahir lagi. kembali, nggak ada gitu kan. Ya mungkin. Ya nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan, Pak? Ada Yang aja, udah Pak. meninggal. Tapi kita kan nggak ngebahas agama ya, ngebahasnya logika ya. Logika artinya Bisa aja hidup kembali, bisa hidup kembali. bisa aja tidak ada gitu kan. Ya. Nah, harus idealnya, nah ketika saya merasa ngeh ya ketika menjelang usia tersebut, memang idealnya sepertinya harus gimana gitu kan. Iya. Sementara sebagian besar orang itu ya mereka seperti itu, kerja gitu Ya. kan, ada waktu berlibur, kerja lagi, berlibur, kerja lagi. Nah mungkin saja mindsetnya mereka yaitu hidup lah gitu,
Bahagia dengan menafkahi keluarga, bahagia dengan short escape tadi, liburan sebentar gitu kan. Bahagia berbeda lagi dengan teman-teman yang 3 macan ini misalkan, yang kehidupannya ketika bebas ya itulah menikmati hidup. Ya kita nggak bisa mensamaratakan, cuman jiwa seseorang itu kadang-kadang ketika sudah masuk pada satu rutinitas tertentu, ya gitu tadi, beda-beda ya. Orang tuh bisa bahagia dengan bekerja, memberi nafkah keluarga gitu kan, menghasilkan uang, kemudian liburan gitu kan. Nah, mungkin berbeda dengan teman-teman yang kalau kerja seperti itu ya nggak nyaman gitu kan. Tapi kayaknya sih kalau kita terus-terusan gini juga ada capeknya Pak. Ini kan tag ketiga ya. Kita juga merasa yang kayak ternyata jadi YouTuber tuh capek juga Pak. Gak segampang kita kalau nontonnya gitu kan. Nontonnya kan gampang tuh, nggak rebahan, megang HP gitu, nonton kayak yang asik kehidupan orang tuh gitu. Kita sendiri juga bingung hidup yang nikmat tuh kayak gimana sebenarnya. Belum ketemu formulanya ini Pak. Hidup yang nikmat itu seperti apa? Yang kalau yang cara itunya mah mindset bersyukur. Bersyukur ya. Syukur. Kita melupakan bersyukur. Syukur. Jadi apa ya, parameter orang itu, indikator seseorang berbahagia itu kan beda-beda. Saya cukup ngerokok, ngopi, sore-sore makan pisang goreng, udah bahagia. Ya kan? Yang bikin kita nggak bahagia kayaknya media Pak. Bisa. Bahkan orang yang kerja, dia upload mereka kebahagiaan mereka sesaat itu berapa detik di Instagram misalkan, kita lihat, kita sirik jadinya, iri, dengki. Iya. Padahal sebenarnya hidup mereka pun Belum tentu ya. belum tentu bahagia. Belum tentu. Di balik proses dia ke Balinya itu kan ada proses yang kita nggak lihat. Rudet Pak. Rudet. Kalau misalkan kita tahu prosesnya dia ke Bali dengan harga sekian juta, terus ternyata pada saat bisa punya ongkos, punya bekal untuk biaya ke sana tuh ternyata jungkir balik dulu. Ada yang dagang dulu lah, ada yang apalah, ada yang ngirit berarti kan. Kalau pekerja berarti harus ngirit kan, karena dia punyanya income-nya yang udah pasti kan. Berarti misalkan gaji mereka 5 juta. Benar-benar harus ngirit. Kalau udah berkeluarga Pak, gaji 5 juta pengen ke Bali gitu, liburan seminggu. Tiap hari makan tempe itu. Nah, enggak juga bro. Kadang-kadang orang misalkan dagang gorengan, misalkan pedagang gorengan, bukan mensepelekan pekerjaan, profesi ya. Misalkan dagang ojek online apa segala macam yang tidak nyampe 5 juta misalkan per bulannya, tapi bisa saja bahagia. Betul. Bisa saja bahagia, gitu kan. Tinggal ya itu tadi, bersyukur ya. syukur. Kadar kebahagiaannya saya sudah dengan keluarga, sore-sore udah nyampe rumah misalkan, atau malam-malam sampai rumah, anak meluk, hati tenang. Nggak usah ke Bali pun hati tenang. Sekarang ke Bali nyari apa? Apalagi ke Bali sambil pelukan sama anak Pak. Sama cewek. Berani saya ngomong gitu Pak. Saya mah lebih berani ngomongin agama Pak. Iya, tapi kan Anda ke arah sana. Maksudnya gini, pulang ke rumah gitu kan, setelah beraktivitas kerja, minum kopi, makan pisang goreng, bahagia. Ke Bali dengan parameter yang lain ya. Kadar kebahagiaannya misalkan ketika pulang ke rumah makan nasi goreng pisang goreng, kopi, bahagianya 90. Orang ketika setiap hari kerja terus ya, eksekutif muda, esmut, jas apa segala macam, ketika dia liburan kadarnya 90. Kebahagiaannya sama. Saya paham maksud Bapak. Benar kan? Paham. Jadi kalau yang eksekutif muda, taraf dia kebahagiaannya dia harus pergi dulu ke Bali nih. Butuh effort yang gede. Ya, capek. Tapi kalau misalkan orang yang sudah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhannya masing-masing, ke rumah aja dia udah bersyukur. Ya. Udah bahagia tiap hari. Murah kan? Murah dan nggak ribet. Iya. Kenapa kita mencari kebahagiaan ribet?
Harus melihat indikator orang lain. Harus melihat indikator orang lain dan belum tentu juga bahagia kabali itu boting sebel mikir pekerjaan. Tapi ketika yang pedagang gorengan atau profesi yang lain ketika pulang ke Serabutan rumah lah, kayak kami serabutan sudah ngopi, kalau kata apa namanya si penyanyi yang almarhum orang Jawa itu Didi Kempot, aku baca koran isi dasteran sudah bahagia kan. Iya. Nah yang seperti itu cukup mudah. Nah sekarang gini pertanyaannya, yang pinter yang mana? Ketika kita bahagia dengan cara yang mudah atau bahagia dengan cara yang sulit? Yang pinter yang mana, Pak? Bahagia dengan cara mudah. Dengan cara yang mudah, artinya orang-orang yang bisa membuat dirinya bahagia dengan cara yang mudah itu lebih pintar daripada orang yang harus bahagianya itu ke Swiss misalkan, ke Prancis misalkan, PR. PR harus bikin visa, Iya. paspor, apa segala macam. Tapi sementara dengan cara yang mudah, mereka lebih smart sebetulnya mengkondisikan hatinya, kebahagiaannya dengan cara yang mudah. Oke. Nah, gitu Pak. Tapi kadang-kadang gini Pak, kayak saya nih, dulu cita-cita saya misalkan ya, saya waktu SMA nih, Ini sambil ya. Sikat, Enak banget nih sikat soalnya. Pak. saya waktu SMA, saya sama anak-anak SMA nih sekelas, Tuh, itu bahagia udah lompatan. bahagianya main sepeda. Capek, Tapi sepedanya mahal Pak, ya capek kan? 70 juta itu harga sepedanya Pak. Kalau saya mah dulu SMA ngelihat orang keluar dari bioskop sambil pacaran pakai mobil aja kayak udah bahagia, kayak cita-cita bahagia saya tuh gini nih, suatu saat saya bakal kayak dia gitu. Tapi pas udah sekarang nih udah kebeli mobil alhamdulillah gitu ya, udah punya istri, ternyata jadi boring juga gitu. Yang kayak gitu teh. Hah, kalau udah ngelamin mah gitu. Berarti kan Oke. kayak saya misalkan ngelihat orang keluarga liburan bolak-balik ke Swiss kemana, ketika kita udah nyampe ke tahap itu bakal ada bosannya juga Pak. Betul. Mungkin almarhum Didi Kempot juga udah bosan baca koran, Sambil dasteran. restoran. Mungkin bosan bahagianya gitu. Kalah liar. Apa? Manusia itu diciptakan dengan kompleks. Ini sebenarnya pasti. Ini kita jual juga ya di Pak. Tokopedia kita. Di Tokopedia kita di 3 rumput official untuk makanannya di Nasur Dining ini. Kita jual juga dari dagingnya, dari kentangnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli itu tinggal langsung digoreng aja. Bumbunya juga kita jual. Ini luar biasa. Saya baru merasakan, saya kan penggila steak ya. Penggila steak. Anggap aja penggila steak lah. Penggila steak. Ini apa namanya Pak? Saus ya? Ini Saus apa? brown sauce, Brown sauce. Artinya saus yang coklat. saus coklat. Maksudnya yang terenak yang pernah saya rasakan. Coba. Dede mau Saya deh. daripada Coba saya menghabiskan potongin dong aku. Kamu mau deh. Ini ya. Jadi tadi udah ngeliatin ini aja. Betul. Dede mau nih. apa namanya spektakuler ini rasa sausnya nih. Waduh. Masih asepan Pak. Kan Anjing. Nikmat ini. hikmat. Kenapa Anda nggak kerja di Justus aja, Pak? Ini enak nih. Baru nemu saya rasa kayak gini. Iya baru nemu rasa kayak gini. Jadi si sausnya itu beda sih. Justru apa segala macam itu kan kadang-kadang nggak terlalu strong. Apalagi ininya Om. Apa namanya? Mushroom. Mushroom yang dari tai sapi itu lebih enak. Teh monyet. Mushroom tai sapi ya. Kenapa mesti tai sapi? Kenapa nggak kotoran yang lain yang ada mushroomnya? Terus emang ada kotoran yang lain? Ya misalkan domba misalkan ada mushroomnya, ada yang lain belum ya? Belum. Banteng doang kali. Banteng, ya sejenis mamalia seperti banteng, sapi atau kebo gitu kan. Tapi kenapa yang lain belum dicoba ya? Karena kecil mungkin Pak. Susah yang ngalahnya. Bisa lah. Ini dia sering nih makan mushroom. Efeknya dahsyat. Saya pernah makan mushroom di rumahnya si Dede ini Pak. Dulu waktu kecil, Ya. waktu SMA ya Deh. Ngelihat foto kakeknya, saya keluar Pak, nangis-nangis saya Pak. Kenapa lucu? Serem. Jadi si foto ini kayak ngeliatin. Kabur itu saya. Diambil fotonya sama anak-anak dibawain.
mengerikan. Jadi zaman itu kan jenisnya halusinogen, Bos. Halusinogen itu sejenis LSD zaman dulu tuh. Tapi zaman dulu ya, sekarang mah enggak. LSD, iya sekarang enggak. Enggak, kita udah enggak Janganlah, pernah. jangan. Jangan. Suki Pardede part 2 lagi ngomongin Part 2. kayak gini. Why? Wah, Why? Jadi saya kenapa disangka suka makan mushroom lagi, Pak? ya bukan, maksudnya gini Pak tadi itu. Jadi bedakan antara mabuk dengan halusinasi. Ini Iya. terakhir ya saya makan terus ya. Kenapa? Apa? Enak, Pak. Santai masih ada. Halusinasi dengan mabuk beda. Apa bedanya? Zaman The Beatles tahun 70-an, Ih, mantap tahu The Beatles. psychedelic. Ini Pak, Pink Floyd, Pak. Pink Pink Floyd. Floyd. Itu dia genrenya itu psychedelic. Apaan itu? Saya kurang mengerti musik, Pak. Saya musik paling hijau daun, Biasa masif, Bagi das kan. bagindas. Kalau saya itu genre lagunya. Mungkin Bapak ini nih, Apa tuh? yang genre lagu gitu ngerti itu. Psychedelic itu lebih ke halusinasi. Jadi John Lennon itu bikin lagu zaman-zaman itu Pink Floyd atau tahun-tahun 70-an ya, menggunakan LSD. Tahu dari mana, Bapak? Baca Pak, Oh iya. baca ya. Dan saya kan salah satu penggemar band-band jadul lah. Tak kelihatan kok. Nah, LSD itu beda. Dia tidak mabuk, tapi berhalusinasi. Mabuk mah minum Kapten Morgan. Kapten Morgan gitu kan. Mabok gitu. Anggur merah, mabuk gitu, gitu kan. Tapi kalau halusinasi itu enggak, kita berpindah ke alam lain. Oke. Nah, pernah baca salah satu buku di Lestari tuh. Dalam juga Bapak. Akar Ya. judulnya ya, Akar Hidup kalau nggak Bapak, salah ya. hidup Bapak dalam juga ya, baca. Partikel saya akar apa lupa ya. Jadi untuk memasuki dimensi lain ya, termasuk menggunakan LSD atau tadi jamur tai kebo itu memasuki dimensi lain, itu ternyata sudah digunakan oleh suku Indian misalkan. Berarti Bapak agak pro ya untuk menggunakan yang kayak gitu untuk kreativitas. Nggak pro ini menjabarkan saja. Oke. Misalkan dulu kan diulek tuh kan, tuk tuk sama dukunnya Indian. Iya. Konsumsi ya, kemudian reaksinya dia berhalusinasi ke alam lain. Nah, di alam lain itu menjelajah mereka. Itu kan kalau suku Indian, Pak, dipakainya itu untuk memanggil roh leluhurnya. Betul, roh leluhur. Agar untuk bertanya kan. Ya, Nanti bakal ada apa? karena memang kalau dari karya-karyanya kaum psychedelic yang waktu itu bikin, itu memang ada satu pandangan baru gitu. Jadi tidak, sekali lagi ya, tidak mabuk tapi berhalusinasi. Nah, ketika halusinasi itu kan satu alam pikir yang berbeda dari kenormalan yang Betul. sekarang dirasakan. Nah, ketika dukun Indian sudah menggunakan atau mengkonsumsi jamur tersebut, dia ke alam lain gitu. Nah, ketika kembali dia punya sudut pandang baru ketika sadar, oh tadi saya di alam lain itu terekam seperti ini, bla bla bla. Nah, disampaikanlah ke kaumnya Indian tersebut. Iya. Nah, Sebagai gejalanya apa? berarti Gejalanya itu DPR-nya dulu, Pak. Hah? Ngambil inspirasi buat reses nah, nih. nah. Nah, udah kembali. Atau kadinya tuh. Udah kembali. Nah, itu baru Nusret. dipaparkan. Berarti Ya, dari gitu. zaman India aja udah ada Indian, DPR. Indian Amerika. Indian zaman dulu tuh leluhur udah ada dewannya. Ya. Waduh, hujan, Pak. Aduh, mundur. Ini seru nih. Mundur. Apa Pak? Karena kita kan anti air, Pak. Karena bukan kerupuk ya. Bukan keruh. Yang mana tadi? Indian. Indian. Oh, ini mah ini kabut. Nah, Embun. artinya apa? Artinya adalah harus dibedakan. Jadi halusinasi dengan mabuk itu berbeda. Mabuk itu kita tidak sadarkan diri. Halusinasi itu sadar, tapi berbeda alam, Pak. Percaya kah Bapak ketika halusinasi nih, mereka masuk ke dimensi lain Betul. dan akan ada pemikiran positif yang masuk tapi bakal juga negatif. Bisa positif, bisa negatif, dan bahkan yang kalau yang Indian itu dipercaya oleh sukunya menjadi pananyaan ya, ibarat nama pananyaan kan, dukun Ya. itu kan orang pinternya, orang yang dituakan dan itu manjur, berarti kan positif Betul. pada saat itu. Nah, cuplak ya. Cocok. Oke, paling untuk
untuk pembicaranya segini. Nanti dilanjut lagi Nanti dilanjut lagi kita tentang akan halusinogen. review makanan. Dede, Kita coba makanan dulu. Jadi ini tuh bagian si rusuknya dari sapi. Tomahawk terusuk ya. Ya, kalau bahasa restoran itu rib eye, cuman dia satu whole potongannya. Jadi yang biasanya di resto-resto tuh memang lebih besar karena kita kan belinya di pasar. Terus sausnya saya pakai demi glass, bikin sendiri. Yang caranya semua bahan-bahannya di oven dulu sampai agak gosong, baru dikasih air, dikasih tomato paste, dikasih tepung supaya nanti kental. Ada debus di belakang. Terus ditambahin mushroom. Itu aja sih. Mushroomnya biasa ini. Kalau mau beli di mana? Di Tiga Rumput Official. Ada di Ada Tokopedia, Tokopedia, Shopee, juga Bukalapak. di Bukalapak dan di Alibaba.com. Alibaba ada. Gitu, Bro. Kalau beli ininya aja bisa nggak mas? Pak, Bisa. chef ininya aja. Chef. bisa dong. Bisa sekali. Ini rasanya mantap. Kita coba lagi. Udah agak keras, Pak. Ya, Karena kering kan, dingin. When I found myself inside. Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Tapi Pak, kalau misalkan lagu ini ya, itu sebetulnya bentuk protes Pak. Oh ya, Kalau kita jajan ke restoran, ya, restoran yang menyajikan sayap terlalu kecil, little wing, Little little wing. wing, sayapnya cenah kan, gitu. Jadi sebetulnya itu waktu itu Jimi Hendrix itu jalan-jalan di London ke restoran chicken wings ya, detik teuing ya lagu Little Wings sebetulnya. Tapi zaman-zaman dulu mah lagunya teh benar-benar bukan tentang percintaan ya. Udah kayak gitu Little Wings. Asli kan itu? Atau menurut Bapak aja yang ngarang? Yang telah eta kemarin Little Wings tuh tanda kutip apalah Ya. substance yang bisa membuat terbang gitu kayak kecil.